Kalau orang yang nggak tahu gua, baru gua maaf ya bang, tapi senyum. Kalau gua tipsnya itu, yang penting kitanya nggak nyolot. Oke. Kan pernah tuh gua bikin konten nyari Pokemon di minimarket kan. Ada kali itu 20 Indomaret. Maaf bang, semua gua maafin. Oh iya. Iya, nggak ada yang bayar gua. Mereka tuh sebenarnya kalau kita sopan, Iya. mereka sebel. Kalau Kita sopan dia sebel. sebel lah. Mau marah gimana yuk? Maaf ya bang, nggak ada duit. Oh iya, coba kalau kita nyolot. Maaf bang, lu kok ngegas sih? Ada perlawanan. Jangan kasih celah itu. Iya. Kita minta maaf dengan Senyum. kerendahan hati, senyum dia kayak Kok baik sih? Bagaimana Mi? sering jaga di sini, Bang. Hah? Sering jaga di sini juga. Saya. Kita kan emang putra wilayah sini ya. Kalau ada yang ngasih kita terima, kalau nggak ada ya udah kita gitu. Paling kita bilang, maaf bang, saya maafin gitu aja. Tapi kalau udah dimaafin nih, orangnya juga merasa kok nggak bantu apa-apa juga. Lah, kita kan resmi bang di sini. Ada suratnya gitu, Bang. Hah? Kagak, emang kan kita orang sini. Tanya aja orang sini semua. Pada kenal sama saya. Woi. Oh iya. Ah. Jadi, Saudara. cuman kan yang punya ini istilahnya udah bukan milik abang ya. Walaupun lahir di sini, Ya. tapi bukan punya abang. Gini bang, maksudnya kan ini kampungan saya. Orang bisnis di tempat saya. Ya kan, kampung saya. Masa nggak ada ngormatin orang sini? Oh, lebih ke hormatnya ya? Iya, putra wilayah gitu. Maksud saya 2.000 kan kagak bikin miskin. Tapi 2000 bisa bikin abang kaya? Kayak sih enggak, memang buat sehari-hari aja bang. Kita kan kagak masalah juga. Abang kan orang sini, Saya sih pendatang, Bang. pendatang. Nah itu maksudnya pendatang harus hormat sama yang udah lama gitu. Oh, Abang mau nggak rumahnya saya masukin? bener. Saya nggak mau, Bang. Nggak mau. Nggak mau untuk kedua kalinya, Bang. Apot. Kontennya. Dia udah tahu istilah-istilah ya. Istilahnya tahu. Tapi jujur dulu gue begitu. Istilah kata. Oh, berarti ini sebenarnya bukan konten, berarti udah keseharian yang di recall ulang. Recall Dulu ulang. pas masih sekolah. Tapi gua nggak sadar kalau dulu gua itu melakukan kesalahan gitu. Kenapa? Gua nggak tahu kalau itu salah. Karena lingkungan gua begitu semua. Tapi kalau kita lihat nih dari perspektifnya. Dari kalimat yang tadi itu, Istilah kata. terus saya orang sini, ya mungkin memang ada benarnya itu. Kayak yang ya memang saya di sini kok. Iya sih emang. Tapi kan bukan hak lu gitu. Ngerti? Orang itu kan kesel juga gua ya. Itu dia ya. Iya. Kau tidak merasa waktu itu dulu kok ini bukan hak saya nih, tapi kok ngomongnya saya kayak gini? Nah karena itu mungkin ngerasa ini kali ya, jagoan kali. Ngerasa anak-anak situ tuh berani atau Benar. kita karena berkelompok kan. Betul. Jadi- itu yang bikin dia berani ya. Iya, secara spesifik sih gua nggak markir sebenarnya. Cuman kalau ada acara apa gitu kan RW nyuruh nyari dana kan. Kita bawa map tuh. Nah, nyari dananya adalah ke fotokopian, warung-warung Madura. Tapi itu serius tuh. Beneran. Oh, gitu. Dulu masih sekolah kayak gitu. Nah, kan gua disuruh RW. Jadi gua nggak ngerasa mendapatkan bersalah. amanah nih. Iya, bikin acara. Nah, kalau nggak dikasih biasanya kita isengin. Masa isinya Malamnya ya pas rukonya tutup. Isinya gimana? Kencingin. Iseng banget tuh kencing tuh. Iya sih, tapi mengganggu sih. Iya gitu Najis dan lain-lain. Teror-teror gitu. Kayak aduh. Iya, pelit banget karena kita ngerasa anu orang pelit banget sih ngasih segini doang. Itu karena kita nggak ngerasa bersalah karena nyuruh kita kan orang resmi mikirnya begitu. Begitupun orang di minimarket. Iya, dan kalau yang kita lihat ya di apa namanya tukang fotokopi dan lain-lain, kalau sudah ada yang kayak apos dulu nih,
Yes. Dia juga langsung ngasih otomatis gitu. Langsung ngasih otomatis. Karena nggak mau pikir panjang, ya udahlah sama-sama enak gitu. Betul. Saya juga di sini aman untuk cari rezeki, dia juga cari rezeki. Betul. Istilahnya simbiosis mutualisme. Sebenarnya kita berani aja bang. Sebenarnya ya sama orang kayak gitu, cuman kita malas ribut. Ingat ya, kita tuh berani, cuman malas ribut. Nanti kalau ngeladenin lo. Iya berani nih, udah berani nih. Tapi pas ribut, malas dah. Iya, maksudnya kita kan tinggal di situ, ketemu lu lagi, ya kan? Ya udah gitu. Kita malas ribut aja. Sebenarnya ngeroyok lu berani gitu. Gitu. Oh gitu ya. Jadi akhirnya sekarang juga kayak gitu. Karena kalau misalkan dilihat dari sudut pandang yang nyari-nyari nih, kan biasanya dulu kan di sini masih lapangan dulu. Iya, masih pohon jati dulu di situ. Masih pohon kapuk semua. Pohon jati, iya. Masih pohon kapuk. Ini kok kalau di Makassar nih biasanya, kalau ini istilahnya, ini kau tanya dari ujung sampai ujung tanya nama aku. Nah itu, iya kan? Iya, sama kayak gitu. Pertanyaannya ngapain kita ke ujung nanyain dia? Sebenarnya gua nggak anti sama tukang parkir. Oke. Karena gimana ya, sistem apa ya, kita kan masih banyak kejahatan ya. Betul. Banyak maling kayak gitu. Iya, Sebenarnya kita butuh juga ya tukang sangat parkir. butuh banget, iya benar. Tapi di tempat-tempat tertentu aja nih. Benar. Ya jangan kayak lagi di pecel lele, motor kelihatan depan kita, ada yang parkir. Itu kan nggak penting. Misalkan kita lagi ada di suatu acara nih, pasar malam yang ada parkiran, tiba-tiba disediain parkiran di situ. Ada yang jagain nggak apa-apa. Itu kan potensi malingnya banyak. Benar. Nggak ada CCTV. Standby tuh. Standby. Benar. Nah itu gua nggak apa-apa tuh ke tukang parkir. Iya. Tapi minimarket yang kita baru masuk nih, ada CCTV, pengamanan semua ada. Ada tulisan parkir gratis. Gratis gitu. Ngapain? Terus lu tau gak sih ada konten, ada kayak media baru tuh yang wawancari tukang parkir terus. Oh iya. Namanya apa tuh? Unfilter. Iya. Jawabannya hampir sama kayak Betul. Padahal itu kan jauh sebelum Iya. media itu ada kan. Tapi jawabannya begitu semua karena gue sering ngobrol sama tukang parkir. Oke. Sering ngobrol, maksudnya gue pengen tahu dia kenapa sih ngerasa bener gitu. Karena itu disuruh sama. Nih, gue dapat fakta lagi nih, baru sebulan 3 hari. Detail. Iya. Kayak ternyata nggak semua yang megang parkir di minimarket atau ruko itu ormas, nggak semua. Oke. Itu kadang ada diperintah sama yang punya ruko itu. Kan ruko kan disewain ya? Iya. Nah pemilik ruko nyuruh orang buat markirin, ntar dia nyetor ke pemilik ruko. Dibisnisin lagi. Jadi dapat 2. Iya, dari sewa dapat. Dari sewa dapat, dari parkir dapat. Ada itu. Oh gitu. Ada, Jadi, makanya dia ngerasa benar. orang saya disuruh kok. Iya. Iya benar sih. Jadi dia jaga di situ juga. Memang kerja hitungannya, bukan dia ngambil uang dari situ ya. Dia kan digaji juga kan? Sama yang pemilik ruko. Baru tahu. Nah itu kan merugikan UMKM sebenarnya. Iya ya. Iya. Yang menguntungkan si pemilik ruko doang. Iya, gue udah nyewa lahan buat dagang soto misalkan. Iya. Parkiran gue masih diinin juga. Itulah ya. Pelik karena nggak sistem. Panjang kalau kita ngobrolin sistem di Iya, subuh hari ini ya. Saya sih sebenarnya sampai sekarang pun saya tidak ada masalah pun kalau misalkan, apalagi respectnya itu ketika sebatas pegang behel aja, udah itu tuh udah ngebantuin lah ke kitanya. Ayo bang, terus apalagi kalau udah naik tuh levelnya ke kalau panas dikasih kardus, nah itu kalau hujan dibungkus kantong plastik merah. Gue minimal goceng sih itu nggak sih? Iya, itu kita SOP pak. Yang putaran balik juga nih. Iya. Kalau putaran balik kan suka ada yang blind spot. Benar, kita tidak lihat. Itu ngebantu. Itu ngebantu banget itu. Iya. Tapi kalau lagi kosong juga jalanan, jangan juga ya. Depan Taman Mini bang, iya. Ada logo putaran balik. Oke. Ada lampu merah, diparkirin ngapain? Ngapain? Depan Taman Mini, tukang parkir Taman Mini. Oh gitu. Ada. Ngapain? Lu parkirin lampu merah. Lucu banget ada parkir lampu merah ya. Iya. Ya unik-unik sih memang ya. Unik. Nah, itu tuh yang nggak penting. Iya. Tapi kalau yang SOP-nya lengkap, saya benar sih kasih udah. Dicondet ada tuh di. Apalagi kalau misalnya bapak-bapak ya, kasihan gitu, udah kasih. Iya, dicondet ada. Kita masuk tuh Alfamart, keluar motor kita udah putar balik tuh. Oh diputarkan? Dirapihin. Kita tinggal ngegas aja.
Berarti dia begini tuh. Iya. Dadat. Iya. Gokil. Ada di condet, kita juga ngasihnya ikhlas. Yang itunya kan memang kita merasa oke, kita juga ngeluarin juga Iya. ada yang kita lihat gitu dibantuin. Betul. Tapi kalau yang udah di atas motor baru dia berdiri, prik. Ah, itu nono. Nyebelin sih itu. Nyebelin. Jadi saya juga pun kalau misalkan ya dia ngasih nih pos, terus kita merasa kayak nggak dulu deh, apalagi kalau bawa mobil, tolong jangan terlalu sinis ke kita. Iya benar. Kan misalkan kita udah nggak ngasih dia kayak, Wis. kamu tidak tahu kondisi di dalam bagaimana, kadang kayak bang ribet bang uangnya Iya, nggak dapat. iya benar. Apalagi orang baru belajar nyetir. Oh bingung itu. Kadang nyari persnelingnya Iya, susah. persneling mana ini kasih uang apa nabrak ya? Itu. Iya gitu. Jadi jangan kayak nggak dikasih gitu. Lu kalau nggak dikasih juga tahu diri aja udah gitu. Oh dia baru belajar naik mobil. Iya. Gitu aja. Maksudku udah malak minta dihormatin gimana? Tapi dengan konten-konten Apos yang selalu mengangkat isu-isu masyarakat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat nih. Iya. Respon-respon misalkan kayak tukang parkir, ada nggak yang respon negatif atau Tukang parkir ada yang respon negatif, tapi kebanyakan mereka nganggap gue jadi kayak beneran ketua oh gitu. parkir gitu. Jadi kayak bos jangan gitu dong bos. Enggak, jadi gue ketika parkir nih, dia udah tahu konten gue. Bang Pos, silakan bang. Nggak bayar gue. Oh gitu. Respon ininya, sorry. Iya. Oh karena kau udah banyak yang kenal juga pasti ya. Iya. Mereka tuh nggak tahu kalau itu konten satir. Jadi seakan-akan tuh gue. Oh, paham konteksnya kan kau di situ memperlihatkan, jangan gitu dah Nyai. Iya. Dia percaya itu. Iya. Kau seperti itu. Betul, kayak Bang Bos, ada yang minta foto. Abang-abangan di kalangan parkir respect. Maksud gua nggak gitu. Maksud gua nggak gitu. Oh gitu. iya. Kalau orang yang nggak tahu gua, baru gua maaf ya bang, tapi senyum. Kalau gua tipsnya itu, yang penting kitanya nggak nyolot. Oke. Kan pernah tuh gua bikin konten nyari Pokemon di minimarket kan. Ada kali itu 20 Indomaret. Maaf bang, semua gue maafin. Oh iya. Iya, nggak ada yang bayar gue. Mereka tuh sebenarnya kalau kita sopan, Iya. mereka sebel. Kalau Kita sopan dia sebel. sebel lah, mau marah gimana yuk? Maaf ya bang, nggak ada duit. Oh iya, coba kalau kita nyolot. Maaf bang, lu kok ngegas sih? Ada perlawanan. Jangan kasih celah itu. Iya. Kita minta maaf dengan Senyum. kerendahan hati, senyum dia kayak Kok baik sih? Itu aja tahu tipsnya. Oke. Normalisasi tidak bayar parkir di tempat yang aneh. Maaf senyum tuh adalah kunci, bang. Maaf senyum adalah kunci. Betul. Oke, maaf senyum adalah kunci. Tapi kalau misalkan kamu melihat tukang parkirnya dan teringat seorang sosok bapakmu atau apa, kasih aja. Aku Kadang saya biayakan juga. hidup. Iya. Kadang kayak, duh. Langsung ini teringat. iya, gitu saya kadang. Bang Arif berarti orangnya gak enakan. Iya. Iya. Kayak, duh kasihan lagi dia. Padahal udah naik di Mercy tuh dia, kasihan. Nah, tapi kan sering ada tuh konten kayak datangnya naik mobil, turunnya ke area parkirnya dia naik mobil nih. Terus pulang parkir juga dia bawa mobil juga. Gokil ya. Ada, iya. Ada Itu kan? pengemis-pengemis. Oh iya, pengemis. Iya, ada yang kayak gitu. Orang gua pernah dulu ngewawancarain pengemis. Sehari 1.500.000. 1.500.000. Di atas 1 juta. Paling Guys, kecil ganti 800. bajumu semua. Lumayan banget tuh. Waktu kita masih di Komtung, Bang, itu. Oh iya. Gue bikin. Daerah Senen sana. Enggak, waktu kita masih di Komtung. Oke. Gue sempat bikin podcast itu sama tukang. Dulu kan istri gue kan kerja di Indomaret ya. Oke. Jadi dia nukerin duitnya ke istri gue, ke Desi. Jadi gue dapat informasi itu dari istri, yang ada tiap hari ada pengemis nuker duit 1,5, 1,4. Bahkan dia ngebayarin satu toko itu makan di mall. Tintung. Hai guys. Yuk kita makan. Berkat orang-orang baik ini. Iya sih. Paling kecil 800.000, dia punya mobil dan dia punya apartemen di Cibubur. Masih ada gue videonya, cuman gue hide, gue kunci. Karena rezeki orang ya. Iya, gue sempet sharing sama Bang Popon. Oke. Nih Bang, gini.
dia emang rada tangannya. Cuman kata Bang Popon, udahlah Pos, itu kan rezeki dia. Rezeki lu punya tangan yang bagus. Anjir, poin bagus. Bang Popon. Bagus tapi itu. Makanya kalau gua seperti hide. itu. Ya udahlah, nggak usah sama-sama makan kita juga kan. Gitu. Dia caranya seperti itu, berarti kan jalan rezekinya seperti itu. Iya. Tapi 1, lumayan juga, maksudnya itu sangat bisnis banget tuh kalau kita melihat peluang bisnis itu ya. Kadang dulu kan gue sempet ngamen juga dulu masih STM. Jadi gue tahu gitu. Memang kau ke belusukan memang Pos ya? Iya, karena kan dulu kan parah banget kan hidup gua kan. Gimana sih parahnya Pos? Asik. Dalam nih. Dalam nih Pos. Iya itu kayak dulu kan ditinggal nyokap TKW. Karap, ya udah titipin saudara. Semua kau lakukan tuh di situ. Iya, kayak ngenaikin angkot, ngamen, pulang sekolah, kayak gitu. Jadi gue paham tuh hidup-hidup pengemis, hidup tukang parkir, ya itu emang dunia gua. Jadi pun kalau misalkan ada yang komen, wah persis banget nih, enggak, memang dulu dia seperti itu. Betul, ada yang bilang apa? Ada yang bilang ini apa? Mendalami banget. Mendalami peran. Iya, mendalami peran. Mendalami peran. X emang jiwanya nih apa sih? Iya kayak gitu-gitu. Iya. Padahal memang dulu beliau alumni. Alumni. Oh gitu. Berarti kau connect itu duduk di depannya ini kan supir. Kau navigator tuh di angkot. Kalau angkot belakang biasanya. Oh dia di belakang. Iya, Turun kalau ada pura-pura penumpang. jadi penumpang. Jadi angkot ngetem itu nggak tahu ya dulu tuh di Tangerang. Jadi gua connect tuh duduk belakang. Jadi angkot kan ngetem. Ya. Orang kan mau naik angkot kalau udah ada yang naik. Iya. Nah itu gua belakang. Oh joki 3 in 1 dulu. Iya. Itu. Jadi memancing orang kayak oh udah full nih. Udah ada yang mau naik. Iya kalimatnya juga biasa. 2 lagi full jalan. Iya, 2 lagi jalan, 2 lagi. 2 lagi jalan, 2 gitu. jalan. Oh gitu. Udah penuh gua di pintu. Dikasih tuh kadang. 1 rit kasih rokok gitu. Rokok? Heeh. Oh gitu. Sebatang sama abang-abangan. Berarti kau tidak jalan, cuma Jalan, di situ. ngikut. Oh jalan ikut. Heeh. Menuhin kursi dong. Gantung dong kalau penuh mah. Oh di pintu. Kalau penuh mah gantung. Oh kau tidak duduk di kursi artis. Enggak. Yang di tengah melihat ke orang. Enggak. Oh, itu kursi artis. Kursi artis kan. Gantung. Oh gantung. Iya, kalau penuh mah. Berarti kadang dikasih uang, kadang rokok. Kalau uang tuh kelar ininya aja. Kelar narik Nariknya? dia berapa rit gitu, baru kasih uang. Kalau tiap 1 rit dikasih rokok sebatang. Rokok aja. Iya, lumayan kan. Zaman dulu mah rokok tuh. Kalau saya dulu ini Pos, Apaan? ikut membersihkan di dalam Rumah? angkot. Oh, angkot. Kita pakai semprotan yang dari solar, Mm-mm. udah bersihin Lantainya ya? lantainya. Iya, Karena biar kan besi itu biar licin dan mengkilap, tapi baunya tintung. Iya, bawa solar. Bawa solar gitu, dapat uang, bukan rokok kita. Iya, dulu mah apa aja kerjain. Oh gitu. Tapi apalagi sekarang maksudnya apa sudah punya seri sendiri, udah bintang iklan juga, HP gokil loh. Kau melihat dirimu sekarang sudah sejauh ini gimana perasaannya Pos? Glamor banget sih. Glamor banget sih dengan mobil Subaru BRZ-nya dia. Iya, kita kan kalau beli mobil kan Subaru kan sebenarnya bukan buat gaya hidup kan, Bang. Iya, Buat konten. Tujuannya buat balikin duit lagi kan. Tapi kan irisannya sedikit banyak sudah ada kan. Ada. Punya circle baru. Iya, itu tujuan aku kan. Oke. Iya. Selain circle-circle yang preman-preman, Preman-preman, Ini masuklah circle yang ada duit. ada uang. Gitu. Melihat perbandingan circlemu yang dulu sama circle yang sekarang gimana? Oh, sangat jauh ya. Jejo Pak, bergaulnya Jejo. Iya, sekarang aku udah bergaul sama Jejo. Gokil. Siapa yang kebayang kita akrab sama Rico Lubis? Ah, itu dia. Siapa yang kebayang bisa chattingan sama Gopar Hilman ngomongin pelek? Itu abis tuh, gokil ya. Iya, nggak Karena kebayang. mobil ini nih. Karena sebenarnya. mobil. Iya. Dan mobilnya juga langsung kontras banget di saat teman-teman yang lain mobilnya Subaru Yes. dengan gaya hidupnya juga Yes. lifestyle-nya oke, keren. Dia menabrakkan dengan premanisme. Itu sih udah nis kontennya bagus banget. Langsung ya. Iya. Jujur, gue tiap circle Oke. jadi obrolan. Masa orang mastiin mobil gua ke Oza? Oh iya. Iya. Bang Wancoy. Ja, itu beneran apa beli mobil? Kan sempat diomongin sama Bang Jegel ini. Iya, di podcast.
Cocok nggak Apos pakai Subaru gitu? Iya. Di podcast kok gue jadi obrolan ya. Iya. Sudah cocok itu kah? Tapi sekarang kan udah cocok. Coba lihat stylenya udah. Iya. Jujur, aku beli celana ini karena beli mobil. Oke. Sebelumnya nggak mau pakai kayak gini. Nggak punya. Oh gitu. Iya. Jadi gue kayak menyesuaikan aja. Iya. Nih dari sepatu nih. Oh my god. Adidas Samba. Wih, funky banget. Samba. Cuman dia agak menyerong nih sedikit karena kaos kakinya New Balance. Nggak kelihatan. Terus celana dan kasih lihat cincinnya dulu dong. Oh my god, sakit dadaku. Jujur, gue harus mengakui ini. Oke. Referensi passion gue ada dari 2 orang. Oke. Indra Jegel dan Arif Brata. Ya, saya kan nggak pakai cincin. Enggak. Oh, fashion. Oh, Indra Jegel. Nah. Referensi passion gue dari dulu. Dari dulu. Gue pertama kali tahu Erigo, Arif Brata. Bener. Dulu pertama kali saya di endorse Erigo yang ngeditin dan videoin Apos. Jujur masih ada. Sumpah. Masih ada. Respect. Masih ada respect. fotonya. Gila dia, maksudnya Di tim, dia kan? support, iya. Iya masih Support banget terus. Karena betul-betul kalau bisa dibilang ya, kita satu tempat tidur bareng di Komtung, Pos. Betul. Dia editor, Pak, editor yang luar biasa banget di Komtung. Video lebaran sama Bang Popon masih ada. Aduh. Mengucapkan Aduh, selamat itu bagus lebaran. tuh, itu bagus tuh. Masih ada. Saya kan nggak pulang lebaran, Yes. terus bikin konten kali, ayo. Sedih nih. Mau lihat nggak? Iya, mau dong. Ada. Ada. Ibu, maaf. Lebaran tahun ini Arif nggak pulang ya, Bu? Iya, nggak apa-apa, Nak. Iya, Bu. Rip, gue pamit dulu ya. Siap, Bang. Minal izin. Minal izin, Bang. Iya. Hati-hati, Bang. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbagi rasa, berbagi hati. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Yang videoin dia karena dia udah ngerti sinematik. Paham? Kalau dilihat sekarang sih enggak kayak. Di zaman dulu ada sedikit kaleng-kaleng biskuit ini, Pak. Aku sudah pulang. masih Bu. inget loh. Iya. Aku enggak pulang, Bu. Oke, sedih aja. Lihat Bang Popon iri pulang. Iri pulang. Habis itu dibawain biskuit. itu. Gitu. Masih ada videonya. Makanya dia semangat ngontennya hampir sama kayak saya, apapun dibikin. Betul. Sehingga pada saat jadi timnya Bintang Emon, Heeh. yang hidupin BS Squad, jujur beliau. BS Squad. BS Masih Squad. ada sekarang. Masih ada sampai sekarang, dia tinggalin, udah. Betul. Karena semangatnya dia, oke. Apa motivasinya bikin BS Squad waktu itu? Karena Bintang kagak mau diajak ngonten pribadi. Oh, sombong orangnya, sombong. Idealis. Ideal. Waktu itu dia idealis sekali kan. Oke. Lu kenapa nggak mau ngontenin ini kayak ngevlog gitu? Jawaban dia adalah, gua ngebahas politik, bos. Ngebahas berat-berat. Lu tahu kan bercandaan gua sama AR. Apa tuh? Yang kayak sekarang. Kenapa? Bercandaan ngomongin gendang, ngomong gitu. Iya. Terus kayak kurang ini aja statementnya dia. Tapi sekarang bercanda juga. Hei, kamu bercanda juga ya Bintang kamu Emon. ya. Maksud gua bikin base code itu, dia tuh masih ngontenin ponakannya. Oh, jadi masih mau dong Masih berarti. mau. Terus di konten AR masih mau. Masih mau. Iya. Nah, Cuman dia jadi tuh nggak poinnya? mau. Poinnya Hah? nggak mau di akunnya dia doang. Itu dia. Iya, poinnya itu Karena doang. dia tidak ingin dia konten gila-gilaan tapi dilihat sama Mbak Nanang. Mbak Najwa Gitu. Shihab. Betul. Siapa yang follow-follow dia kan? Iya. Intinya dia nggak mau ngepost di itu dia. sosmednya doang. Ya udah. Bahkan vlognya pertama yang kedua dia, gue bodo amat. Iya Gue betul. paksa. Berarti dia nih semangat kontennya menurut saya harus kalau kalian mau jadi konten kreator ya. Iya. Karena semua konten kau bikin, Pos. Semuanya, Bang. Terakhir kita diundang Apos ke sini dia menjadi leader. Leader Apos. Sebenarnya base konten gue kan keresahan, Bang, kayak stand up. Oke, itu ya. Iya, keresahan. Apa Bahkan yang mobil menjadi- gue kan keresahan gue. Ih, manis. Gimana tuh? Maksudnya mobil adalah keresahan gimana tuh? Mobil gue kan gue beli kan pakai emotional buying.
Oh maga. Oh maga. Oh maga. Bukan Apos yang membeli tapi Apos kecil yang dulu yang Betul, membeli. emotional buying kayak gua selama ini kan konten buat emak, buat nyokap apa gitu kan. Duit gua semua buat nyokap. Tapi setelah semua gua kasih kayak gua kayak kurang dihargain gitu. Sama orang tua. Iya, sama orang tua. Kayak kurang dihargain lah. Ada perasaan Ada gitunya. perkataan yang kayak, loh kok gue kayak nggak dihargain, padahal gue selama ini udah buat lu semua lo duitnya gitu. Semua loh saya Iya. bikin nih Iya. khusus buat Nyokap, buat adek gitu kan. Gue nikah KUA doang, anak BPJS, semua buat nyokap. Tapi ada perkataan yang kayak nggak ada makasihnya gitu ke gue. Udah dari situ gue mikir, wah anjir selama ini buat mereka nih, buat gue kapan? Lahirlah Subaru BRZ itu. Buat muasin ego. Gitu. Oh ada kayak gitu. Ada. Iya. Karena kita juga mungkin ada rasa sakit hati sama orang tua tapi kita nggak bisa Nggak bilang, bisa. kita. Iya. Biar gua normal ngonten, biar nggak stres, ya itu caranya. Iya. Gitu, itu emosional buying banget. Banget respect. Betul. Jadi kayak bukannya kita Apos beli nih. Gimana orang tuanya? Enggak, justru sebelumnya udah full ke orang tua. Udah. Ya kan? Bahkan ya itu gua nikah cuma di KUA, anak gua pakai BPJS lahiran. 0 rupiah. Bulan Sena. Tapi 0 rupiah. alhamdulillah lahir Sehat. lancar, sehat. Itu lahiran doang ya, rumah sakit Brawijaya sekarang. Pintung. Karena emosional buying lagi. Iya sih bener. Tapi menurut saya permasalahan yang kayak Apos nih saya juga alamin. Ngalamin. Soal ibu, apa yang kita udah kasih. Kayak misalkan saya udah ngasih nih. Ibu udah nggak usah lagi nyanyi. Betul. Biar nggak capek lagi. Usaha aja di rumah aja, jagain warung. Betul. Belikan warung. Bikin warung nih. Bikin warung, beli Set, kontainer bla bla bla, bagus. modalin bla bla bla. Set. Dibongkar jadi kamar. Nah, itu hal-hal seperti itu ya. Hal-hal seperti Gitu. kenapa niat kita untuk gitulah gitu. Cuman kita nggak bisa tuh. Nggak bisa kita. Gimana caranya? Iya. Banyak Lahirlah. mobil. Lahirlah. Betul. Itu. Makanya gue kesel ada orang kalau gue komen ngupload video ini Iya. mobil BRZ mau pamer, wis no. No. Tidak sesimpel itu. Tidak sesimpel itu. Dan menurut saya platform juga sosmed memang tujuannya memang mengupload. Iya. Artinya ya memang bisa dibilang pamer juga. Tapi tergantung kau melihatnya seperti Melihatnya apa. seperti apa? Itu Dulu dia. aku melihat Atta. Atta Halilintar, iya. Nge-rap sambil Lamborghini. Yes. Kalau kamu melihatnya iri, kalau aku melihatnya kapan ya bisa seperti itu? Itu dia. Itu tergantung kamu ingin seperti apa. Mindsetnya dirubah. Mindsetnya apa gitu. Asik, Kalau kamu melihat orang sukses, kamu benci, ya kamu di situ aja. Wow. Oh, dipotong lagi nih, dipotong lagi nih. Oh, kamu melihat orang sukses, kamu benci, Ya, kamu bakal di situ aja. kamu bakal di situ aja. Tapi ketika kamu melihat orang sukses, kamu termotivasi, kamu akan terus naik. Ting ding 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 ding. Gitu. Iya betul sih. Iyalah. Iya karena kalau misalkan kita ada termotivasi, istilahnya dunia atau semesta ini juga mendukung. Mendukung. Ada apa namanya itu energi. Ketika suatu saat kita bakal mengarah ke sana. Betul. Alam bawah sadar kita tuh. Alam bawah sadar main di alam bawah sadar main di, dia. main di situ kita. Makan dulu. Main di situ. Itu dia. Bahkan dulu waktu gua kerja di Bintang Emon, depan meja kerja gua ada gambar mobil. Saya lihat pos. Iya. Yang kantor yang di BSD. Iya, di situ. Kau pasang situ ada Hot Wheels. Ada Hot Wheel, ada gambar mobil. Tuh. Makanya sekarang belum kebeli rumah. Kan perlahan, bertahap, ya kan. Berarti targetnya setelah mobil adalah rumah. Rumah. Insya Allah ya. Iya. Kan rezeki makin lancar. Dan sekarang juga brandingan Apos udah bukan yang anak muda yang sendirian. Sekarang udah menjadi ayah. Menjadi Iya ayah. nggak? Rezeki Betul. nambah lagi. Rezeki nambah lagi. Kemarin ada kita motoran bareng. Yes. Ada brandingannya udah bapak bro. Udah bapak bro. Kalau gue belum punya bulan nggak ada tuh. Bener. Brand Ada itu. kita nongkrong tuh pos. Iya, karena campaign itu membutuhkan sosok bapak muda. Sosok bapak muda. Yang- Gimana nih? Yang keren. Yang keren. Ya kita ini lah. Itu. Itu siapa lagi? Yes. Zarangkuti. Zarangkuti belum punya anak. Iya, belum. ya Kita kan? doakan insya Allah ya kan. Betul. Siapa lagi? Sastra
Masih mencari jati diri. Iya, masih mencari jati diri. Gilbas nggak bisa bawa motor. Gimana? Gimana? Apos lah Apos ini. lah. Gokil. Itu. Itu ya. Jadi bulan membawa rezeki juga. Membawa rezeki. Masya Allah ya. Masya Allah. Itu dia. Jadi targetnya ke depan nih apa nih, Pos? Targetnya sudah pasti semakin glamor. Kalau udah ngambil gaya kayak gini tuh, udah pasti jangan diambil hati kata-katanya. Gak penting ya. Karena itu sudah pasti bohong. Gue nggak tahu sih bang targetnya ke depan apa. Yang penting gue Jalanin aja ya. jalanin aja kayak ngonten kan dari dulu ada duit nggak ada duit kita ngonten. Iya. Tapi Happy. sama nggak sih permasalahan konten kreator juga kayak sekarang? Kita kan memakai mesin kerjanya kita nih, istilahnya gearnya adalah ide, otak. Otak. Kadang capek nggak mikir. Sampai ke psikolog aku. Tuh. Rata-rata orang Ali juga kayak gitu. Ali Akbar sudah. Itu Itu karena Real Madrid kalah kawan. Bukan karena capek konten. Konten apa lagi ya? Kenapa lagi Real Madrid kalah? Iya, Gimana kan nih? busuk banget. Waduh. Oh, sampai ke psikolog dia Real Madrid sebusuk. Anda itu. Liverpool ya? Aku Liverpool. Oh, main di Bangau dia. Di Bangau. Cuman aku nggak sampai ke psikolog. Sampai ya? Stadium 2 dia. Stadion 2. Karena Liverpool kemarin-kemarin juga busuk. Real Madrid kan dulu bagus banget. Tahun ini doang busuk banget dia. Iya sih, benar. Saya tidak terlalu ngerti bola juga. Oh, nggak Kembali ke psikolog tadi. Oke, psikolog. Kamu ke psikolog sampai bingung atau apa? Ya itu dari tim, dari lingkungan gua, permasalahannya gitu. Karena ya banyak orang di sekeliling gua, masalahnya apa sih? Ya nanya ke psikolog udah. Iya sih butuh ya. Sebenarnya Butuh. kita tuh butuh untuk tempat ngobrol, ngeluarin semuanya Hah? tanpa ada feedback. Ah, lu mah masih mending. Nah, yang gue butuhkan ke psikolog itu jalan keluar. Kalau curhat ke temen, malah dia ngebelain kita. Iya, maksudnya kalau kita curhat ke temen nih, Ah. bukan nih ke psikolog, Hah? outputnya beda kan ya? Outputnya beda. Iya, kalau kita dapatnya kayak kenapa begini, mending ke psikolog. Oh, berarti kau nyari solusi. Nyari solusi gua. Karena gua ketika curhat ke temen nih, misalkan gua curhat masalah konten gua tentang si dia gitu. Iya. Pasti lu ngebelain gua. Iya sih ya, pasti ya. Pasti lu baik-baikin gua. Tapi kalau dari psikolog dia kan kagak punya hubungan apa-apa sama kita kan. Jadi dia melihatnya lebih Profesional. netral. Lebih netral, ya udah solusi lu ini ya udah gue ikutin. Sudah 2 teman saya selalu kalau ngobrol sini adalah psikolog. Kayaknya saya sudah butuh nih. Harus, Bang. Kayaknya kalau saya datang nih psikolognya udah gini. Ada, kenapa baru datang? Ada. Banyaknya pusing saya lihat ini. Iya, harus, Bang. Psikolog tuh harus. Kayak tapi untuk dapat yang cocok gimana, Pos? Nah, gua nggak tahu tuh. Kau sekali berarti langsung udah pas tuh. Iya, jadi gua kan lu pernah nggak sih dalam situasi, wah mau ngonten apa ya? Iya, Ketemu karyawan marah. marah. Nggak FYP dikit marah. Marah. Itu udah masalah tuh. Udah masalah tuh. Ih. Kalau saya nggak FYP udah lebih ke ya udahlah berarti udah enggak gitu. Gua kalau nggak FYP kayak udah kesel banget, bingung mau ngapain. Oh, gitu? Pertama gua tahap pertamanya kuarpat dulu. Oh, di situ dulu. Bengong, ngobrol, dapat ide nggak? Iya. Nah, kalau saya dapat ini di toilet. Ya udah toilet aja nggak usah psikolog. Kadang Toilet mandi. Ih, ini deh. konten MLM gue itu terjadi pas lagi itu suntuk ke puncak. MLM keluar. Keluar MLM tuh. Tapi kau memang bisa semua sih, Pos. Apa yang lagi ini kau bisa brandingin ke situ. Nah. Komika konten kreator nomor 1 adalah Ari Brat. No. Saya belum dapat ini doang. Maksudnya sampai sekarang cuman ya bahasa Inggris, tapi itu pun udah capek. Nah, ini pertanyaannya. Ketika kita merasa IP konten kita ini udah kayaknya cukup deh. Di mana kita melihat itu, Pos? Kayak leader kan udah nggak terlalu nih, Pos. Di mana kau di titik mana terus merasa ini cukup deh. Bosen. Bosan aja. Bosen gua. Bukan komen-komen yang udah nggak terlalu rame. Satu itu sebenarnya pungli gue sebenarnya masih FYP sampai sekarang. Cuman masih guanya bosen bikinnya kayak Itu kayak terus. udah nggak ada jiwanya gitu kayak. Oke. Jadi kayak kita kayak kerja tuh cuman kayak ya udah bikin aja lah. Tuh tau gak sih lu kalau lu Oke. nemu ide baru Iya. punya energi tuh. Iya. Nah gue pengen di konten gue semua ada energi itu. Ya, jadi istilahnya kayak materi baru kalau open mic lah. Betul. Pengennya nyobain terus yang baru nih. Ah, coba lu pakai materi yang udah. Iya, emosinya udah hilang. Nah itu gue baru nyari makanya gue ada kakak influencer.
Yang tinggal di luar negeri? Apos Europe. Apos Europe Iya. masih ada. Itu lebih capek mana? Syuting itu apa Apos Europe? Apos Europe dong. Kenapa? Capek dan hangat. Lebih hangat dari leader itu. Iya benar, keringat begini, Pak. Jaket tebal. Jaket Iya tebal. benar. Oh gitu. Itu. Jadi ada semua ininya ya. Kau merasa ini cukup atau memang bosan aja gitu ya? Iya, sama ada premis-premis yang belum gua keluarin kan. Oh banyak. Karakter-karakter yang belum keluar banyak. Skinnya banyak. Iya, gitu. Skinnya mas banyak. Tapi itu kan harus di ini dulu kan, ibarat komik tuh harus dicabang-cabangin dulu. Iya, mind nih. mapping dulu. Mind mapping, nah Tas, itu. kita bisa di kesini. Nah, mind mapping kau gimana tuh? Misalkan melihat satu situasi, kau tariknya kayak gimana? Pungli ya. Ah. Pungli mind mapping nih, set. Pokoknya gue tuh di papan tulis ilmu lagi aja. Ilmu Aduh, lagi. sharing nih. Karena aduh, udah luar biasa banget nih ilmunya. Kalau gue ya, biasanya papan tulis nih, gue lagi apa yang lu kesel. Komik kan gitu kan? Iya. Apa kita kesel sama ini nih? Iya. Nah, gue spesifik tuh keselnya gue adalah hal-hal yang kelakuan hal bodoh masyarakat menengah ke bawah. Oke. Gitu. Ya, itu tadi pungli atau apa. Misalkan gue tarik pungli dulu nih. Pungli itu gue sih nyari jargonnya dulu. Oh, itu yang selalu kau ngeluarin itu Istilah kata. Itu permainan gue, Sastra dan Oza tuh. Pasti ada sesuatu yang khas dari konten gue. Menarik poinnya tuh. Jadi kalau misalkan kita bikin konten nggak sembarangan, harus ada yang diingat. Jargon-jargon. Oh. Gak kayak gitu bro. Nggak kayak gitu, Bro. Oke, Iya. itu jargon. Iya tuh. lagi. Iya lagi. Iya. Itu Sastra tuh. Oza, ini kan yang pengen lu denger. Nah, Itu selalu diulang di konten itu dan akhirnya jadi jargonnya benar. yang tadinya mah biasa aja, Kak, tapi karena kita selalu ulang, Nempel ke orang. nempel. Yang penting itu keluar terus ini juga apa? Seluruh dunia tahu. Iya. Kan Apos kan kayak gitu. Istilah si kata. Oza gitu. Bang Arif kan juga main itu kan sebenarnya. Kalau Kanda biasa ada K20, ada K20.000. Nah, biasa kan terakhirnya kayak gitu punchline-nya. Iya. Jadi sebenarnya kita nggak perlu cari yang terlalu lucu ya. Iya. Yang penting ini ngena ke orang. Hah? Ada perasaan, bukan selain lucu sih, ada perasaan kesel di situ, ada gelinya, Betul. Jadi sama buat jargonnya masuk. di konten itu ini mungkin beda ya, punchline komik, punchline stand up sama visual ya. Benar. Iya kan? Contohnya gimana tuh, Bos? Kalau komika kan punchline-nya patah mungkin ya. Iya. Asumsi yang patah. Iya. Kalau visual tuh video gitu konten kayak punchline-nya tuh relate. Itu dia tuh. Punchline relate. Relate aja. Iya. Jadi orang nonton iya lagi Iya, aja. Iya lagi bener Relate. gitu. Kalau konten kayaknya lebih ke relate. Ilmu lagi aja. Ilmu lagi aja. Sekarang tuh konten gini nih, Bos, yang saya lihat-lihat ya. Jadi orang kayak misalkan leader datang ngecek kerjaan. Ini udah selesai belum? Ini kalau bisa 2 hari udah selesai gitu. Iya. Jadi memperlihatkan kinerjanya dia seharian ngapain. Iya. Udah kayak gitu sekarang. Iya. Memperlihatkan dia adalah leader gitu. Iya. Emang harus begitu sih. Konten tuh kayak tren paling 2 bulan, 3 bulan terberubah lagi. udah. Apalagi Berubah lagi kita. Iya. Kan kita kan kadang ngobrol juga sama Oza gitu. Ya, habis Akademi FVP apaan lagi nih? Iya, itu Apos udah jadi Fir'aun. Udah jadi Fir'aun ya. Iya, apalagi nih kita nih. Betul. Jadi buat kalian yang ngeliat-liat kita nih, oh tiba-tiba jadi ini. Ya, begitulah pekerjaannya. Begitu pekerjaan kita. Bang Arif yang terbaru kan belajar bahasa. Iya. Kadang udah ada endorse nih bahasa Indonesia dulu atau bahasa Makassar dulu, komennya udah lancar bahasa Indonesianya. Nggak beda konten gitu. Itu loh kehidupan konten kreator. Berarti dari Apos yang dulunya kenek, angkot, sekarang udah bergaul sama aktor-aktor, itu gimana perasaannya, Pos? Aktor-aktor itu ya. Iya. Jujur sih gue nggak percaya ya, apalagi pas kemarin muka gue ada di poster. Muka gue ada di poster. Aduh, bukan cuma nama. Bahkan kemarin tuh pas lagi promo, gue kan berjejer ya, jalan ke Blok M. Gue kayak ngerasa nggak pantas gitu sebelum mereka. Beneran bang, kayak, dulu gue campers videoin mereka. Sekarang gue kayak masih kaget jujur. Iya. Jadi kalau waktu gue di jalan panggil nggak nengok, Maaf ya. itu star syndrome gue. Atau cuman bilang,
Iya foto tapi bentar ya. Itu. Sorry ya itu proses lah. Proses. Itu jatuhnya sombong kalau kayak gitu tuh. Masih nggak percaya sih gue. Masih nggak percaya. Masih Ya. nggak percaya. Aktor terus bergaul, tapi akhirnya udah tahu kayak oh memang kayak gini karena di mobil aja udah bawa kursi lipat. Karena kan nanti mau acara Jakpus. Oh nanti. Dia gue nanya, di situ ada tempat tidur nggak? Bisa rebahan nggak? Ya paling lantai-lantai aja bang. Daripada gua ribet, gua bawa kursi. Oh gitu. Iya. Iya. Setelah bergaul sama artis-artis, pengen ngeliat nggak kayak oh saya pengen jadi aktor ini dan nantinya. Pengen sih gua jadi kayak yang karakter preman gitu, pengen gua kayak serem-serem gitu. Itu kan di konten kamu bisa. Cuma kan kurang sinematik. Iya, benar ya. Lu kalau ngeliat Jepri ini kalau ngerokok kan ganteng. Ganteng. Karena sineas. Sineas. Coba pakai kamera biasa. Biasa aja kayak abang-abang. Ada harmonik di sini, Iya. ada Holy Land di sini. Iya. Ya, ini mah konten Iya. dia. Iya betul. Jepri Nicole satu tempat cukur sama gua bang di Haijul. Hai Jul, iya Ngeliat dia ngerokok biasa aja. Ya karena kagak ada 4K-nya itu. Iya sih benar. Belum degrading. Iya belum di-grading. Biasa aja kayak abang-abangan biasa. Oh gitu. Ya. Jadi targetnya ingin menjadi preman yang Iya mungkin main film karakternya kayak gua kan ya kayak anak STM apa gitu yang karena sekarang ya kalau bisa dilihat akhirnya arahnya tuh udah jelas nih Pos. Kita ini jadi konten kreator, terus ada timnya kita. Yang timnya kita juga sama-sama bertumbuh, dia dapat konten juga akhirnya menjadi dirinya sendiri. Kayak Adi gitu jadi dirinya kayak sendiri. gua di Bintang Emon. Bintang Emon. Nah, sekarang menjadi Apos yang sendiri nih. Iya. Pasti irisannya kayak gitu. Kak Kev dengan apa perintilannya dia. Tiba-tiba ada Iya. siapa Siapa tuh brewok-brewok? Sastra Sastra mesin. mesin Aul. Wah, itu udah punya konten sendiri yang oke juga. Jadi pasti arahnya udah ke sana semua, iya kan? Betul. Tapi gua sekarang ngerasa kualat sama Bintang. Ah, Iya. kenapa? Karena dulu tuh ada yang kerja sama gua udah ajarin, udah bisa, terus dia keluar, itu sakit hati gua. Mungkin begitu kali yang dirasakan Bintang Emon. Kalau sakitnya pasti ada karena ditinggal kayak saya juga ke Adi kan. Duh, gimana nih? Iya. Pusing. Terus Aldi juga nggak ada, tapi kan seiring berjalannya waktu pasti berganti juga. Iya, Gitu. seiring berjalan waktu pasti berganti. Gua sebelum keluar di Bintang Emon ya, gua ngomong sama Bintang. Gua masih betah kerja di sini. Kan kontrak gua habis tuh. Gua tuh viral 3 bulan sebelum kontrak gua habis. Gua masih pengen kerja di sini. Tapi lu bisa nggak ngizinin gua kalau gua ada syuting? Nggak bisa, kata Bintang. Benar. Ya kan? Kalau kita lihat dari sudut pandangnya Bintang dengan kau pasti juga kayak gitu. Terus kata Bintang apa? Lu keluar dari sini kalau nggak sukses awas. Bagus. Itu Bagus. Akhirnya termotivasi tuh. termotivasi. Jadi dia ngelepas gue bukan karena gue nggak tahu ya, tapi gue ngerasanya, oh dia pengen gue maju. Bener. Bang Radit juga kayak gitu. Maksudnya ke timnya dia. Udah. Iya. Semuanya akan berganti kayak gitu. Tapi gitu maksud gue, lu kayak gue nih komitmen nih, gue pengen keluar, gue mau ngembangin, ya gue bilang sama Bintang, jangan lu tetap bertahan di tempat gue, tapi ogah-ogahan, nah itu males kayak gitu. Iya bener. Kadang kan bingungnya waktu itu saya dengar, kau bingungnya karena nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Bintang juga lagi bad mood mencari cinta sejati. Oh my god, waktu itu. Mencari cinta sejatinya waktu itu ya. Iya. Oh, bos, kita kerja apa nih? Seharian nggak ada. Betul, makanya ada B Squad. Iya ya. Rabu minum madu. Program apa itu? Followers next 1000 ada tarian. Tapi itu kan ide-ide yang menarik tuh. Muncul dari situ. Muncul dari nggak ngapa-ngapain jadi keresahan. Iya. Nah gue tipe orang yang udah digaji tapi nggak ngapa-ngapain, gue bete. Harus nih apa nih dikeluarin nih. Oh, Si gitu. bos itu galau terus. Turun dari kamarnya, Set. masuk kantor. Lagu galau lu apa? Apa? Tanya ketawa satu-satu lagu galau lu apa anjing. Kadang dia kan nelpon tuh. Itu nelpon siapa? Nelpon saya. Rasa. Ya Allah. AR sampai disuruh ke Jakarta.
Oh gitu. Akhirnya udah dialor tuh. Udah dialog. Balik lagi untuk Iya. menemani dia. Iya sih, dalam proses mencari cinta sejati dia bingung. Gue juga bingung di kantor ngapain. Intinya kita melihat ke depan konten-kontennya Apos ini pasti bakal menghibur terus. Amin. Kita doakan juga semoga menjadi Apos Tower. Apos Tower. Iya, jadinya udah semua yang mau kerja sama saya sini kamu semuanya. Iya. Ya kan jadi perusahaan nanti Avos tuh. Avos. Avos. Iya kan? Jujur udah PT sih. Jadi pajak-pajak mobil udah ke situ. Enggak, kan mobil nama istri. Oh iya. Enggak ada aset di PT gua. Gitu. Iya. Mobil mah tetap nama pribadi. Keren banget. Kalau ke luar negeri ini terakhir. Kalau ke luar negeri pengennya kemana, Pos? Jepang. Pengen Jepang. Jelas. Melihat langsung habitat Subaru. Betul. Itu dia. Jepang ya. Nyebrang di penyeberangan Shibuya. Kalau dia ngomong tuh penyeberangan Shibuya kayak penyeberangan di mana gitu. PGC. Vibe-nya nggak ada Jepang-Jepangnya ya. Ya karena itu dari Tokyo Drift. Iya, kita lihatnya di situ. Imajinasi kita. Oh, yang ini ya jalan utama Shibuya itu ya. Han kebalik, Ah, itu di situ dia. ketabrak, Bener. dar. Meledak. Tapi nggak meninggal. Di situ gue pengen situ. tahu. Katanya itu dibikin seperti Shibuya aja, bukan di Shibuyanya syutingnya. Oh, Katanya. dibikin. Iya. Oh iya, gue pengen ke Jepang sih gue. Jepang sih. Jepang Harus nih. sih. Lu udah ke Jepang ya? Udah. Wah, gimana nih bawa anak umur berapa ya waktu itu? Oh, udah 7 tahun sih. Aduh, udah 7 tahun gua. Anak gua masih Bisa. susah. Gua ke Bandung Bawa aja nyariin stroller. pasi susah. Masih pasi anakku. Di Jepang kan nggak mungkin dia makan wagyu li. Bisa lah bawa stroller, bawa ini. Iya. Tapi nanti agak-agak besar dikit lagi ya. Bismillah lah, Baru bisa. bismillah lah. Oke. Gua pengen punya kantor kayak Bang Arif sebenarnya ini. Ah, Culture banget kalau ini. bisa lebih besar lagi. Kita doakan lebih besar lagi kantornya Iya. Pos. Ya kan koleksi-koleksi Subarunya makin Koleksi banyak. Subaru. Di basement ya. Di Di basement, basementnya ya. Apos nanti Iya, insya Allah iya, ya. iya. Oke, sukses terus buat Apos Tegal. Amin, thank you Bang Oke, Brata. Bang Brata sama-sama. juga sukses terus ya. Sama-sama karena dia ada kegiatan lagi siang ini. Oke, thank you very much. Jangan lupa komen, like, and subscribe dan juga follow akunnya Apos. Kau ada YouTube juga gak, Pos? YouTube masih sampah lah isinya Bang, nggak usah. Yang mau menonton sampah silakan subscribe. Dadah semuanya.